Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Pak Singgi. Kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Bagaimana caranya? Saksikan penjelasan Pak Singgi ya. Yang pertama, menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Dapat pecahan 2/4 tambah 1/4. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan kedua pembilangnya. Jadi 2 tambah 1, penyebutnya tidak perlu dijumlahkan, penyebutnya tetap 4. 2 tambah 1, 3 dengan penyebut 4. Maka 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Contoh yang kedua, 4/8 ditambah 2/8. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan kedua pembilangnya. 4 tambah 2, 6, penyebutnya 8. Jadi 4/8 tambah 2/8 sama dengan 6/8. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Perhatikan langkah-langkahnya. Misalkan contoh, 1/3 ditambah 3/5. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Ketika kita akan menyamakan penyebutnya, maka kita akan mencarinya dengan KPK. KPK dari 3 dan 5 berapa? Ya, KPK 3 dan 5 adalah 15. Maka nanti kita akan ubah penyebutnya menjadi 15. Yang pertama, 1/3, penyebutnya diubah menjadi per 15. Berapa ya? 3 ke 15 dikalikan berapa? Ya, 5. Bawah kalikan 5 otomatis, atas juga kalikan 5. 1 kali 5 sama dengan 5. 1/3 sama dengan 5/15. Kemudian pecahan yang kedua, 3/5. 5 ke 15 kalikan berapa? Ya, kalikan 3. Bawah dikalikan 3, otomatis 3 juga akan dikalikan dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Maka akan kita peroleh 1/3 ditambah 3/5 sama dengan 5/15 ditambah 9/15. Penyebutnya sudah sama. Ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 5 tambah 9, 14. Penyebutnya tidak usah dijumlahkan, 15. Jadi 1/3 ditambah 3/5 adalah 14/15. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana menjumlahkan pecahan campuran. Contoh, 21/6 ditambah 3/4. Hasilnya berapa ya? Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah simpan bilangan 2 terlebih dahulu. Lalu kita akan mencari KPK 6 dan 4. Karena penyebutnya di sini berbeda. Ingat ya, ketika penyebutnya berbeda, maka akan kita samakan penyebutnya. KPK dari 6 dan 4, kalau sudah kita hitung akan ketemu berapa? Ya, benar. KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Maka nanti kita akan merubah penyebut pecahan tersebut menjadi 12. Kita cari satu persatu. Yang pertama, 1/6. Penyebutnya akan kita ubah menjadi 12. 6 ke 12 akan kita kalikan 2, maka 1 juga akan kita kalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 1/6 kita ubah menjadi 2/12. Pecahan kedua yaitu 3/4. Kita jadikan penyebutnya menjadi 12. 4 ke 12 dikalikan 3, maka di atas juga akan kita kalikan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 3/4 sama dengan 9/12. Kita operasikan terlebih dahulu pecahannya. Jadi kita peroleh 1/6 ditambah 3/4 menjadi 2/12 ditambah 9/12. Sama dengan penyebutnya sudah sama. 2 tambah 9 adalah 11. Kemudian penyebutnya tetap
12. Kemudian angka 2 yang tadi kita simpan, kita jumlahkan. Kita tambah 2. 11 per 12 ditambah 2, maka akan menjadi pecahan campuran 2 11 per 12. Selesai. Contoh yang kedua, kita akan menjumlahkan pecahan campuran 2 1 per 3 ditambah 3 2 per 5. Penyebutnya berbeda, maka nanti kita akan menyamakan penyebut kedua pecahan. Nah, perhatikan langkah-langkahnya ya. 2 1 per 3 ditambah 3 2 per 5. Kita jumlahkan kedua bilangannya terlebih dahulu. Kita pisahkan. 2 ditambah 3. Kemudian ditambah dua pecahannya, yaitu 1 per 3 ditambah 2 per 5. Nah, kita pisah dengan tanda kurung dan warna yang berbeda. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kedua pecahan ini penyebutnya berbeda, maka nanti kita akan menyamakan penyebut kedua pecahan ini. Langkah-langkahnya menyamakan penyebut adalah dengan cara mencari KPK. Kita akan mencari KPK 3 dan 5. Setelah kita hitung, maka akan kita temukan KPK 3 dan 5 adalah 15. Maka nanti kita akan ubah penyebut kedua pecahan ini menjadi 15. Pecahan yang pertama, kita cari satu persatu ya. 1 per 3. Akan kita ubah penyebutnya menjadi 15. 3 ke 5 dikalikan 5, maka atas juga dikalikan 5. 1 kali 5 menjadi 5, maka 1 per 3 menjadi 5 per 15. Pecahan yang kedua adalah 2 per 5, penyebutnya menjadi 15. 5 ke 15 dikali 3, bawah kali 3 otomatis atas juga kalikan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka 2 per 5 menjadi 6 per 15. Kita lanjutkan operasi hitungnya. 5 per 15 ditambah 6 per 15. Ini 5 kita tulis lagi. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Nah, 5 ditambah 6 sama dengan 11, penyebutnya 15. 5 per 15 ditambah 6 per 15 adalah 11 per 15. 5 dijumlahkan dengan 11 per 15 menjadi pecahan campuran 5 11 per 15. Jadi 2 1 per 3 ditambah 3 2 per 5 adalah 5 11 per 15. Selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan bilangan desimal. Terdapat contoh 12,4 ditambah 6,3. Yang kita lakukan adalah dengan cara penjumlahan bersusun. Bisa kalian lihat bahwa bilangan dengan nilai tempat yang sama itu lurus. 4 dengan nilai tempat persepuluhan lurus dengan 3 dengan nilai tempat persepuluhan. Dan tanda koma juga lurus dengan tanda koma yang lainnya. Sementara 2 dan 6 menempati nilai satuan. Kemudian kita akan jumlahkan seperti penjumlahan biasa. 4 tambah 3 sama dengan 7. Kemudian kita tulis tanda koma, 2 tambah 6 8, kemudian 1. Maka 12,4 ditambah 6,3 adalah 18,7. Contoh kedua, 23,67 ditambah 4,23. Berapa? Seperti cara sebelumnya, kita akan melakukan penjumlahan susun ke bawah. 23,67. Ini tanda koma lurus dengan tanda koma yang lainnya. 4,23. Nah, tanda koma lurus dengan tanda koma yang lainnya. Kita lakukan penjumlahan susun ke bawah seperti biasanya. 7 tambah 3 sama dengan 10. Kita tulis 0. Simpan 1 di depan. Simpan 1 di atas angka 6. 1 ditambah 6, 7 ditambah 2 sama dengan 9. Kita tulis tanda koma, kemudian 3 tambah 4 sama dengan 7, kemudian 2 tambah 0, 2. Maka 23,67 ditambah 4,23 hasilnya 27,9. Contoh ketiga, 12,63 ditambah 13,7. Berapa? Kita susun ke bawah.
12,63. 13,7. Kita tambahkan 3, 6 tambah 7 sama dengan 13. Kita simpan 1 di sini, tulis tanda koma. 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6. 1 tambah 1, 2. Maka akan kita peroleh 12,63 ditambah 13,7 sama dengan 26,33. Selanjutnya penjumlahan persen. Ini sangat mudah. Contoh 20% ditambah 30% sama dengan, tinggal kita jumlahkan biasa. 20 ditambah 30 sama dengan 50%. Contoh yang kedua, 32% ditambah 60% sama dengan berapa? Gampang ya, tinggal 32 ditambah 60 sama dengan 92%. Selanjutnya kita akan belajar penjumlahan berbagai pecahan. Misalkan contoh 30% tambah 0,6. Ini berapa? Nah, tergantung soalnya minta jawaban mau ke bentuk desimal ataupun persen. Misalkan kita akan menjawab dalam bentuk persen. Ingat, persen artinya per 100. Maka akan diperoleh, karena ini sudah persen, 30%. Nah, 0,6 akan kita jadikan persen. Kalian harus ingat cara mengubah bentuk pecahan desimal ke persen. Ingat, satu angka di belakang koma, artinya 0,6 ketika diubah menjadi pecahan biasa akan menjadi 6/10. Ingat, karena mintanya persen, jadi akan kita ubah menjadi penyebutnya per 100. 10 ke 100 kalikan 10. Maka 6 juga dikalikan 10. 6 kali 10 sama dengan 60. 60 per 100 artinya 60%. Maka akan diperoleh 30% tambah 60%. Kita langsung dijumlahkan 90%. Contoh yang kedua, ada penjumlahan 2,3 ditambah 2/5, nanti hasilnya dalam bentuk desimal. Maka pecahan yang belum dalam bentuk desimal akan kita ubah menjadi bentuk desimal. Di sini yang belum bentuk desimal adalah 2/5. Maka akan kita cari bentuk desimal dari 2/5. Aslinya akan menggunakan cara porogapit. Kalian pilih dengan cara yang kalian bisa dan yang kalian suka ya. 2 dibagi 5 tidak cukup, maka akan kita tulis angka 0 di samping angka 2. Ketika ditulis angka 0 di samping angka 2, maka di atas juga ditulis angka 0 serta tanda koma. Langsung saja, 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Kita kurangi 0, selesai. Maka bentuk desimal dari 2/5 adalah 0,4. Karena sudah dalam bentuk desimal, maka hasil operasi hitung dari 2,3 ditambah 2/5 menjadi 2,3 ditambah 0,4. Kita jumlahkan secara bersusun ya. 2,3, 0,4. Kita jumlahkan 7,2. Maka akan kita peroleh 2,3 ditambah 2/5 sama dengan 2,7 dalam bentuk desimal. Nah, sekarang kita belajar pengurangan pecahan ya. Di sini ada beberapa contoh. Coba, contoh yang pertama akan kita selesaikan. Sama halnya langkahnya dengan penjumlahan pecahan. Kita lihat penyebutnya sudah sama kan? Ketika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangi pembilangnya. 4 kurangi 2 sama dengan 2, penyebutnya kita tulis tetap 5. Maka hasil dari 4/5 kurangi 2/5 sama dengan 2/5. Nah, contoh yang kedua, penyebutnya berbeda. Apa yang akan kita lakukan? Ya,
kita akan menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 5 dan 4 setelah kita hitung kan ketemu 20. Nanti akan kita ubah menjadi penyebutnya 20. Kita akan cari satu persatu ya. 4 per 5, 20. Bawah kalikan 4, otomatis atas juga kali 4, 16. Kemudian 4 ke 20 kali 5, otomatis 3 juga kali 5. Maka akan kita peroleh 16 per 20 dan 15 per 20. Penyebutnya sudah sama. Di 16 per 20 kita kurangi 15 per 20. Kamu 1 per 20. Maka 4 per 5 dikurangi 3 per 4, hasilnya 1 per 20. Selanjutnya contoh ketiga, pecahan campuran 5, 1 per 2 dikurangi 2, 1 per 4. Nah, tulis di bawahnya, kita operasikan bilangan bulat terlebih dahulu ya, 5 dan 2. Kita kurangi biasa, kita pisah dengan tanda kurung. 5 dikurangi 2, nanti kita tambah 2 pecahan itu. Setelah kita operasikan, setengah dikurangi 1 per 4. 5 kurangi 2 sama dengan 3. Kita tulis lagi tambah. Nah, 1 per 2 dikurangi 1 per 4 berapa? Ya, kita akan ubah penyebutnya terlebih dahulu. Setelah kita cari KPK-nya, nanti akan ketemu KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Tengah kita ubah menjadi penyebutnya 4. 2 dikali berapa yang hasilnya 4 kali 2. Maka atas juga kali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi kita peroleh 2 per 4 dikurangi 1 per 4. Nah, sama penyebutnya. 3 kita terus lagi ditambah 2 kurangi 1 sama dengan penyebutnya 4. 3 ditambah 1/4 diperoleh pecahan campuran 3 1 per 4. Jadi 5 1 per 2 dikurangi 2 1 per 4 hasilnya 3 1 per 4. Sekarang operasi pengurangan bentuk desimal. Bagaimana caranya? Selesaikan dengan cara susun ke bawah. Yuk pelan-pelan dan perhatikan. 24,231 dikurangi 3,121. 3 ini menempati nilai tempat satuan, maka nanti akan lurus dengan angka 4. Nah, tanda koma lurus dengan tanda koma yang lainnya. Kita kurangi biasa. 1 kurangi 1, 0. 3 kurangi 2, 1. 2 kurangi 1, 1. 4 kurangi 3, 1. 2 turun. Maka akan kita peroleh 21,110 atau bisa ditulis juga 21,110 di belakang tanda koma, yang terakhir tidak perlu ditulis. Contoh yang kedua, 4,26 dikurangi 0,5. 0 menempati nilai tempat satuan, maka lurus dengan angka 4. 0 tanda koma lurus, kemudian 5 kita kurangi 6 turun, 2 kurangi 5 tidak bisa, pinjam di depannya, maka akan menjadi 12 kurangi 5 7, tadi sudah dipinjam 1, sisa 3 kurangi 0 namanya 3. Maka akan kita peroleh 4,26 dikurangi 0,5 menjadi 3,76. Nah, sekarang pengurangan dalam berbagai bentuk pecahan. Contoh yang pertama, 50% dikurangi 0,2. Di sini di soal meminta nanti jawabannya dalam bentuk persen. Ingat, persen artinya per 100 ya. Maka nanti yang akan kita ubah yang mana? Ya, 0,2. 0,2 akan kita ubah menjadi bentuk persen. Sementara yang 50% tidak usah ya, maka akan kita tulis 50% kurangi, kita cari 0,2, nah kita ubah dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 0,2, satu angka di belakang tanda koma, maka nanti per 10, maka 2 per 10. Karena ini mintanya persen, maka akan kita ubah lagi ke dalam bentuk persen menjadi per 100. 10 ke 100 dikalikan 10, maka 2 juga dikalikan 10. 2 kali 10, 20. 20 per 100 menjadi 20%. Maka 50% dikurangi 20%. Kita kurangi seperti biasa, 50 kurangi 20 sama dengan 30%. Contoh yang kedua, 4 1 per 2 dikurangi 0,5 dalam bentuk desimal.
Maka akan kita ubah 4/1/2 menjadi bentuk desimal. 4/1/2 atau bisa disebut 4,5. 4/1/2 menjadi pecahan biasa menjadi 9/2. 9/2 akan kita ubah menjadi desimal. Kita hitung dengan porogapit. 9/2. 9/2 sama dengan 4. 4 kali 2 8. Kita kurangi 1. 1/2 tidak cukup, maka akan kita tulis angka 0 di sini. Nah, ketika nulis angka 0 di sini, berarti di atas juga ditulis tanda koma. 10/2, 5. 5 kali 2, 10. Kurangi 0. Maka bentuk desimal dari 9/2 adalah 4,5. Akan kita peroleh, ini 4,5 dikurangi 0,5. Kita susun ke bawah. 4,5 kurangi 0,5. 5 kurangi 5, 0. 4 kurangi 0, 4. Nah, 4,5 dikurangi 0,5 sama dengan 4. Cukup sekian penjelasan dari Pak Sigi. Kalau belum paham, diputar lagi videonya. Dan jangan lupa berlatih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.